Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel Madin Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana perkembangan tanaman vanili yang dikembangkan dengan metode set house dengan sistem pengairan yang otomatis ya. Tapi sayang sekali memang ini musim hujan, jadi kita tidak pernah melakukan penyiraman dengan instalasi pipa ini ya. Dan pada hari ini cuacanya lumayan terang. Setelah beberapa minggu kemarin hujan terus mengguyur tempat kami ya teman-teman. Biasanya kalau kita sudah memulai menanam vanili di dataran tinggi teman-teman, akan ada namanya penyakit busuk batang ya menyerang pada saat musim hujan seperti ini. Nah, di sini kita akan cek satu persatu teman-teman, mulai dari tempat yang paling ujung. Sekedar kalian informasi buat kalian bahwa di sini teman-teman luasnya sekitar 2 are dengan jumlah tanaman itu kurang lebih ada sekitar 180 pohon ya di sini. Nah, ini ada tempat yang paling ujung di mana matahari pagi biasanya menyinari tempat ini paling awal ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini pertumbuhannya lumayan ya. Artinya masih kelihatan muda teman-teman di sini. Kebanyakan sulurnya muda. Dan usia tanaman di sini kurang lebih sekitar 1 tahun, hampir 2 tahun ya teman-teman dari awal menanam. Nah, salah satunya di sini ada klorofil yang terbakar. Kalian bisa lihat, tapi tidak terjadi busuk batang ya. Kemungkinan ini jenis penyakit lain yang menyerang tanaman vanili kita. Nah, lebih baik kita coba buang dulu di sini agar tidak terjadi infeksi berlebihan ya. Yang seperti ini kalian harus buang, tapi buangnya jangan di area perkebunan kalian. Oke. Sini teman-teman, kalian bisa lihat batang-batangnya sulurnya masih agak muda. Kurang lebih sekitar batang ukuran 7 orang dewasa ya. Dan ini masih terus produktif ya. Di sini kita beberapa tanaman karena kelihatan kurus, jadi saya tambahkan dengan kohe atau kotoran ayam ya. Nah, ini pengerjaan tadi. Jangan lupa juga memberikan serabut kelapa agar tidak terjadi evaporasi terlalu tinggi atau perubahan struktur tanah menjadi padat ya. Itu yang kita hindari dalam budidaya vanili ini. Oke, sepertinya tidak ada penyakit atau busuk batang di sini teman-teman. Meskipun kita sudah bertemu musim hujan, kurang lebih 2 bulan kemarin ini sangat padat. Nah, di sini ada yang terkena. Kalian bisa lihat perbedaannya. Di sini tanaman ini agak sedikit kena sinar matahari ya, karena di atas sana ada pohon kopi dan hanya disinari matahari mungkin sekitar jam seperti sekarang ini, kurang lebih jam berapa ya? Ya, kurang lebih ini sebentar. Wah. Oke. Kurang lebih ini ada sekitar jam 12 ya. Jam 11. Ya, di sini ada tanaman yang agak terkena sinar matahari. Mendapatkan sinar matahari kira-kira lebih dari kurang dari jam 11, artinya jam 10 itu sudah terkena sinar matahari. Dan ternyata memang batangnya lebih besar ya, teman-teman. Berbeda dengan tanaman yang tidak terkena sinar matahari seperti ini secara langsung ya. Jadi sebenarnya budidaya vanili ini sangat membutuhkan yang namanya sinar matahari, teman-teman. Kenapa membutuhkan sinar matahari? Karena kalian bisa lihat di sini ada hijau yang menandakan bahwa tanaman ini memiliki klorofil, di mana klorofil berfungsi sebagai pemasak ya. Kalau di pelajaran SD itu vanili ini yang hijau-hijau ini, klorofil ini akan memasak dan hasil masakannya itu akan berfungsi untuk memberikan nutrisi pada tanamannya. Dan kita bisa perhatikan bahwa tanaman yang terdampak langsung dengan cahaya yang agak redup seperti ini, kita menggunakan paranet 70% dengan ketebalan 2 lapis. Di sini kita mendapatkan tanaman yang subur ya di baris kedua. Baris pertama ini kekurangan cahaya. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Kalian bisa lihat di batangnya besar-besar di baris kedua. Baris kedua, ketiga dan seterusnya itu besar-besar semua ya, teman-teman. Batangnya dapat saya simpulkan bahwa dalam budidaya vanili ini memang membutuhkan yang namanya sinar matahari. Tapi sinar mataharinya harus diatur ya, teman-teman. Oke. Dan sekarang kita masuk ke bagian tengah. Ini adalah yang terkena sinar matahari secara total dan full. Nah, ini ada batang yang masih hijau ya. Hijaunya itu hijau muda banget. Ini masih kelihatan masih sangat muda ya, teman-teman. Di sini masih sangat muda, jadi kalau kita simpulkan bahwa tanaman vanilinya belum bisa kita buahkan. Jadi saya di sini berjalan-jalan juga tidak ada kita temukan penyakit busuk batang di sini ya. Nah, berarti teman-teman,
dapat kita simpulkan dari dua tempat dalam satu tempat yang tadi ini, dalam satu lokasi set house ini, kita dapat simpulkan bahwa membudidayakan vanili dengan metode seperti ini sangat bagus di dataran rendah. Karena memang secara konsep tanamannya rata ya, mendapatkan nutrisi, mendapatkan sinar, tidak berlebih teman-teman, secaranya rata. Nah kebetulan ini masih berumur 1,5 tahun atau 1,5 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Mungkin di awal tahun, di bulan Juni besok, di awal musim panas, kita akan melakukan proses stressing pada tanaman ini ya. Jadi saya rasa beberapa batang ini sudah bisa lakukan stressing karena sudah cukup tua. Nah semoga saja stressing berhasil dan dapat mengeluarkan bunga. Saya penasaran buah yang dihasilkan pada tanaman seperti ini menggunakan serabut kelapa ini akan seperti apa jadinya nanti. Kita akan sama-sama saksikan ya teman-teman. Dan kalian dapat lihat juga terbentuknya suatu ekosistem buatan juga di sini ya. Artinya banyak sekali jaring laba-laba. Kalian bisa lihat sini, saya akan fokus sedikit ya. Ini adalah jaring laba-laba. Nah, laba-laba ini hinggap membuat sarang di mana-mana ya. Dan ini sangat bagus untuk menghalau serangga-serangga yang tidak kita inginkan ya masuk ke dalam farm kita. Jadi jaring laba-laba itu kalian biarkan ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian luar teman-teman. Kalian bisa lihat cuacanya agak lumayan panas. Tapi di bagian dalam ini cuacanya lebih stabil ya. Saya bisa merasakan perbedaannya juga dari suhu di luar set house dan di dalam set house. Di dalam set house ini lebih sejuk ya teman-teman. Di sini. Ya. Jadi kita akan lakukan stressing nanti pada awal musim panas tahun depan ya. Kemungkinan itu antara bulan Februari mungkin atau bulan Juni. Semoga kita mendapatkan musim panas yang cukup untuk melakukan proses stressing itu. Ya, jadi tidak ada busuk batang di dalam farm kami ini. Jadi buat kalian yang ingin membeli bibit, biasanya akan saya ambilkan dari sini ya, sulur-sulurnya itu, sulur yang sudah tua dan sulurnya itu biasanya panjang ukuran 1 meter. Itu akan saya ambilkan dari sini ya teman-teman. Karena ini khusus untuk tempat pembuatan sulur ya. Nanti akan kita coba stressing tahun depan, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Jadi sekian dulu untuk video kali ini di Made in Lombok. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kalian. Dan buat kalian yang ingin membeli atau memesan bibit, silahkan langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke. Sampai jumpa di video Made in Lombok selanjutnya.